dari gereja Hope of God dari Thailand, dari Bangkok. Dan sebetulnya harusnya saya sudah istirahat karena usia sudah. Saya terima kasih pada Bapak Pendeta Jerry yang tidak memberikan saya kesempatan untuk beristirahat. Sebetulnya saya ke Brisbane ini mau istirahat, mau tengok anak saya, dan juga istri saya bilang begini, kalau kita di Magelang, tahu sendiri kalau puasa bagaimana. Puasa tahun ini agak agak vulgar lah ya bahasanya. Karena main petasan itu luar biasa. Rumah saya depan lebar sekali. Wah, yang jaga di rumah yang saya tinggal ini dia WA saya, dia bilang, "Pastor, ini yang main petasan di depan garasi," katanya. Sampai anjing saya kur semua katanya. Anjing saya ada 11, hanya 11. Biasa saya lebih dari 11. Jadi dan puji Tuhan saya sudah sampai di sini. Brisbane kota yang indah dan kota yang tenang, dan ada anak saya menikmati kenyamanan. Tapi ketika Pak Jerry tahu saya mau ke sini, langsung dikasih jadwal. Jadi saya sendiri sebetulnya mengatakan saya mau berlibur, tetapi karena kalau Tuhan menugaskan, saya tidak berani bilang tidak. Karena setiap kali saya berdoa, Tuhan selalu memberi. Hidup kami adalah mukjizat. Sebetulnya saya tidak mau banyak cerita tentang bagaimana hidup kami, karena yang paling penting diceritakan bagaimana Tuhan. Tetapi faktanya ketika saya melayani Tuhan, semua kebaikan Tuhan bisa saya rasakan. Dahulu saya seorang pengusaha, dan saat peak performance dari bisnis saya, Tuhan panggil saya, dan saya harus lepaskan semua, dan saya tinggalkan semua tanpa menyesal. Ternyata menjadi seorang hamba Tuhan jauh lebih baik. Saya melayani Tuhan Yesus. Kalau orang lihat mengatakan saya tidak cerdas gitu katanya, teman-teman saya yang bisnis. Kenapa you bisnis lagi bagus dilepasin? Dan saya bilang, saya tentu dapat yang lebih baik. Ikut Tuhan itu lebih baik. Tapi ketika ikut Tuhan lebih baik kah? Lebih baik. Sebab selalu ada pertolongan di saat saya membutuhkan. Ketika saya melayani Tuhan, saudara tahu Indonesia seperti apa hari ini, fakta sosial. Kota Magelang adalah kota persis di tengahnya Pulau Jawa. Dan kota Magelang ini utara, selatan, timur, barat ada dua jenis warna hijau. Satu hijau militer karena Magelang kota militer. Indonesia paling besar basis militer ada di Magelang. Dan kedua hijau yang satu saudara tentu tahu. Utara selatan itu ada estate besar sekali dari saudara sepupu kita yang sangat sekarang makin hari makin agresif. Timur barat lebih hebat lagi. Tadi saya cerita dengan Pak Bastian ya, tentang kota Magelang ya. Pak Bastian pernah ke Magelang, tentu tahu. Dan saya adalah orang yang sangat terberkati oleh gereja Pantekosta di Indonesia. Karena dulu saya pernah meninggalkan kekristenan. Memang saya dilahirkan di keluarga keturunan, sebenarnya bukan keturunan Kristen. Mama saya yang Kristen, anaknya 7, papa saya bukan Kristen. 7 kita belum, saya masih kecil sekali, hanya mama saya yang Kristen. Dan kalau saya ke sekolah minggu, harus melihat mama saya dianiaya. Dan ketika itu saya bilang saya lebih baik tidak jadi Kristen. Tetapi mau tidak mau waktu berjalan kakak saya satu demi satu karena kemurahan Tuhan terima Yesus. Dan kemudian saya pun ikut ke gereja tapi malas karena pengaruh papa saya besar sekali. Papa saya seorang Konfusianisme yang sangat kuat sekali, etika ya. Dan saya tidak mengatakan Konfusian itu tidak jelek, tetapi dia itu horizontal, dia bukan vertikal. Tidak ada yang jelek, sebetulnya manusia mencari kebenaran, tapi sebetulnya tidak akan bisa menemukan, sebab kebenaranlah yang mencari manusia, Tuhan yang mencari manusia. Jadi kalau saudara hari ini ada di gereja, saudara jangan berpikir saudara hebat, karena Tuhan yang mengasihi saudara. Yohanes 6:44 sangat jelas dikatakan, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku jikalau tidak ditarik, tidak bisa. Karena ekonomi keluarga bagus dan saya bisnis juga dari kecil, saya sangat terpenuhi semuanya. Akhirnya saya mulai secara rohani itu bolong. Ya saya katakan manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ketika tubuhnya makmur, jiwanya itu sepertinya puas, tetapi inner yang paling dalam, hati itu masih kosong karena tidak ada Tuhan. Itu tempatnya Tuhan. Dan saya mulai mencari, saya ikut kejawen, saya ikut macam-macam. Akhirnya
dulu saya tidak ditumbuhkan di sebuah gereja yang sehat, ya saya katakan sehat karena terlalu banyak protokol dan macam-macam. Saya tidak mau sebutkan ini gereja bagaimana, saya hanya mengatakan ini manusianya aja, sebetulnya kekurangan memahami panggilan aja. Dan saya pernah keluar dan saya ikut agama Buddha cukup lama, dan saya ikut seorang Bante yang terkenal sekali, yang saya tidak usah sebutkan namanya, dan ketika beliau sudah meninggal, saya hilang lagi. Dan ketika saya kuliah, saya pindah ke sepupu. Saya belajar sampai pada titik kritis, saya bertanya tidak terjawab, saya keluar. Karena saya tidak mau mempercayai apa yang saya tidak mengerti. Itu prinsip saya adalah, saya tidak akan mempercayai apa yang saya tidak mengerti. Dan kemudian saya hilang begitu lama, hidup dalam kemakmuran, siapa bilang ikut Tuhan diberkatin. Saya tanpa Tuhan saya sangat diberkati, maka sekarang banyak hukum yang harus dipertanyakan, berkat yang mana? Berkat material, ya betul. Sangat terberkati. Sangat terberkati. Sampai hidup saya berantakan, sampai saya tidak perlu merasa punya keluarga. Tetapi kebaikan Tuhan tarik saya kembali ketika saya sangat kosong. Saya mulai bertemu sebuah tempat namanya Bukit Doa di Getsemani di Ungaran, saudara mungkin pernah dengar. Dan saya digembalakan oleh mentor yang sangat luar biasa, Bapak mendiang Bapak Samuel Elkanah, yang mendidik saya dengan sangat keras, mengembalikan saya. Dia tidak banyak bicara, dia hanya suruh saya berdoa. Tiap kali saya datang dia hanya bilang, saya berdoa, suruh saya turun ke gua. Saya bilang, saya bosan nih, doa apa di dalam, cuma kalau malam dimakan nyamuk aja di dalam gitu. Kalau bukit doa malam kan nyamuknya banyak. Tapi lama-lama saya merasa doa itu nyaman gitu. Saya merasakan kenyamanan bergaul dengan Tuhan. Itu bertahun-tahun. Lama sampai saya mulai dipulihkan, kemudian saya karena puji Tuhan ekonomi cukup ya, sangat cukup. Saya mulai cari anak-anak Kristen yang drop out kuliah. Saudara tahu di Jogja ini sebetulnya banyak anak-anak kuliah drop out. Mereka orang-orang yang baik dan talented. Saya cari dan satu hari ketemu dengan satu anak, dia sudah drop out dan dia ada di kos saja, dia tipu papahnya, dia bilang masih kuliah tapi dia udah drop out. Dan papanya kirim uang terus dan dia seperti tidak kuliah, dia alergi macam-macam itu. Dan saya bilang sama dia, kamu ikut saya bukakan toko musik, kamu jaga di sana. Dia sama sekali tidak bisa musik. Dan saya mulai, dia hanya mainan Casio, tahu ya keyboard Casio, mainan anak-anak kecil itu. Tapi di rumah saya kan cukup banyak alat musik, maka Theo ini dia bisa main musik karena setiap hari bertemu musisi, tiap hari bertemu alat musik. Jadi saya suruh dia kerja ikut saya, dapat income, dan saya bertemu papahnya. Saya bilang, sorry ya, anakmu ikut saya mau katakan anakmu sudah tidak kuliah lama. Wah, papanya marah. Papanya seorang pemain sepak bola terkenal di Solo. Ya, pernah kalau pemain sepak bola pasti tahu dia legendaris di Solo, kiper legendaris di Solo. Dan dia mau pukul anaknya, saya bilang jangan dipukul. Dia bilang itu bukan solusi. Dan saya didik dia, percayalah dia pasti jadi orang. Dia pasti jadi orang yang berguna. Dan dari dia lalu begitu banyak anak-anak yang tidak bisa bayar uang kuliah, drop out. Saya mulai biayai dan puji Tuhan dapat satu universitas yang cukup bagus di Jogja, yang fakultas teologi dan musik gerejanya bagus. Banyak yang anak-anak luar Jawa, terutama NTT dan orang dari Manado, dari utara, dari Pulau Sangir sana itu yang ikut saya. Dan kemudian saya latih mereka, bahkan ada satu lagi mungkin saudara yang masih muda-muda tahu namanya Bobby ya. Dia dulu jual beras, saya naik motor, papanya kena TBC, dia bilang saya tidak ada uang. Saya bilang, dah kamu kalau uang ikut saya aja, kamu bisa apa? Dia bilang bisa tulis lagu. Saya bilang tulislah lagu. Nah, saya bantu mereka. Dari membantu mereka pelan-pelan saya tahu punya empati. Sebetulnya saya orang tidak punya empati. Dari kecil pokoknya yang penting saya, yang penting saya. Ya, saya anak paling kecil tahu ya, anak paling kecil itu pasti punya kasih sayang yang paling lengkap. Maaf saudara, saya cerita tentang riwayat saya karena saudara belum kenal saya, tentu akan menganggap saya something lah gitu. Tapi saya sudah bilang sama Om Pak Jerry,
sedikit khotbah, sedikit kesaksian aja. Jadi karena waktunya juga sangat panjang, cuma 40 menit gitu ya saudara. Biasa saya kalau khotbah boleh tanya istri saya tiap hari mengajar 3 jam. Tiap hari saudara. Kecuali hari Sabtu saya istirahat, saya weekend. Hari Minggu saya tentu khotbah panjang karena ibadah di gereja kami mulai jam 8:30 sampai jam 1. Dan pembukaan sudah firman Tuhan dulu namanya Words for Life. Ya, kita bicara tentang hidup dan firman untuk kehidupan, aplikasi. Jadi minggu ini apa yang kau alami, firman bicara apa tentang hidupmu. Dan setelah itu masih ada firman lagi 2 jam. Jadi maaf jangan masuk gereja kami saudara ya, saya bilang jangan masuk gereja kami. Saya tidak pernah mengajak orang masuk ke gereja karena kami tidak membangun gereja besar ya, mega church, tapi kami membangun cell church. Kami mendidik orang, tadi saya cerita dengan Pak Bastian. Jadi itulah hidup saya. Kemudian anak-anak ini yang sudah kenal sebagai beberapa grup musik yang sekarang ada main di NDC, One Way semua. Dan kemarin anak-anak pada pulang ajak saya konser namanya Reuni. Dan saya bilang enggak bisa, udah tua, nyanyi enggak punya tenaga, suara udah habis. Ya, jadi mereka menjadi hidup lebih berarti. Dari situ saya melihat value. Nah, cerita lagi. Sebelum anak-anak ini saya kirim ke Jakarta, ikut Frankie, ya. Saya bertemu dengan istri saya. Dan saya waktu itu sudah berpikir saya tidak mau menikah. Dan oleh Pak Sam saya disuruh ikut World Mission. Ya, saya sudah siap-siap berangkat ke Guatemala. Ya, saya sudah latihan fisik untuk ke Guatemala. Tetapi ketika ketemu tulang rusuknya tidak jadi berangkat, saudara. Dan akhirnya kami menikah. Dan banyak mukjizat seperti yang saya kemarin cerita, di mana saya lupa itu. Di FOG saya kemarin cerita ya. Jadi itu. Jadi lalu Theo lahir. Ya, ceritanya juga panjang lagi. Kalau saya mau cerita 40 menit kurang Pak. Nanti didenda sama yang punya gedung nanti. Karena saya tahu gedung ini mahal. Ya, saya akan sangat cepat. Ini stopwatch saya mati, belum saya hidupkan, sorry. Saya lupa hidupin. Jadi saya di mana-mana khotbah nggak pernah pakai stopwatch, di sini aja pakai stopwatch. Takut belum selesai nanti ada yang nyanyi selesai saya. Ya, jadi itu sedikit pengalaman saya. Kemudian waktu berjalan saya makmur sekali, Theo sangat bahagia, tidak ada masalah. Dan satu hari saya bertemu dengan seorang tukang pijat. Karena saya dulu sering pergi dan saya sering sakit, saya dipijat. Saya selalu panggil tukang pijat langganan ibu-ibu itu. Dan kalau pijat dia tentu cerita tentang Tuhan Yesus. Dia cerita tentang Tuhan Yesus, dia bilang saya, Pak, ke gereja enggak? Saya bilang enggak. Saya enggak mau ke gereja. Karena gereja itu enggak praktis. Saya bilang gereja itu teori di atas sana, kakinya enggak injak bumi. Banyak bilang berkat-berkat, tapi maaf ya saudara, saya bicara jujur boleh enggak? Boleh ya, maaf ya Pak ya. Karena saya enggak bisa enggak jujur ya. Saya bilang begini sama beliaunya ini, dan dia sudah ada di surga sekarang. Dia orangnya baik sekali, anak-anaknya sukses semua. Ini seorang ibu yang bekerja memijat masa saya, dan dia selalu cerita tentang Tuhan Yesus. Saya heran, ini kok seorang ibu begini bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Terus saya tanya sama dia, Bu, gerejanya mana? Dia bilang, kami belum ada gereja, tapi ada seorang pekabar Injil yang selalu datang mendoakan orang-orang di pinggiran. Saya kasih kartu nama ke dia. Saya bilang, Bu, tolong kalau ketemu pendetamu, kartu nama saya dikasih, saya mau bertemu dia. Kenapa? Saya amazed, saya kagum. Dia seorang tukang pijat kok bisa bicara firman Tuhan. Saya heran sekali. Dan setelah saya kasih, mungkin dia kasih, nah ini namanya pendeta ya. Kalau pendeta kerjaannya banyak, setahun kemudian dia baru datang. Waduh, jam 7 malam dia datang. Lalu dia bilang, yuk kasih saya kartu nama gini-gini. Saya bilang, iya betul. Mau enggak mulai Selasa besok kita discipleship, pemuritan. Saya bilang, oke. Saya adalah orang yang bilang, kalau sudah saya penasaran, saya pasti harus penuhi itu. Saya bilang, oke. Dan bertahun-tahun, setiap Selasa 6 jam, saya digembalakan 6 jam. Jadi sampai spons saya harus ganti tuh, kursi yang sofanya bisa ambles semua itu.
Jadi berapa tahun, dan dia selalu bilang sama saya, kamu ikut persekutuan. Saya bilang saya enggak mau, saya hanya mau one on one, saya enggak mau persekutuan. Sifat kesombongan rohani sangat tinggi. Saya di gereja, saya kalau bertemu dengan orang-orang yang enggak level, saya merasa enggak nyaman gitu ya. Ya saya dibesarkan di Chinatown di Magelang, orang-orang memang maaf ya, Chinese agak eksklusif di situ. Saya baru tahu, saya baru sadari itu. Dan kemudian satu timing tepat dan beliau mengatakan, "You harus bantu." Saya sekali bantu di persekutuan sangat kecil di mana dia tidak bisa datang, dia di Jogja, dia tidak bisa datang, ada camp, ada Bible camp di Thailand, dan saya harus gantikan dia. Dan saya ketemu orang-orang baru di mana saya harus mengajar orang di pinggiran ya. Di tempat yang sangat bekas fitness center yang sudah rusak. Ya. Kalau saya selesai saya sharing atau berdoa, saya main gitar, lalu keluar itu di depan orang potong anjing dan botol minuman keras ada di sana semua. Mereka goreng daging anjing lalu ajak saya, "Ayo kita makan." Saya bilang enggak, dulu hidup saya memang enggak jauh-jauh dari mereka. Tetapi kemurahan Tuhan saya bisa bilang saya enggak, saya bicara baik-baik, dan akhirnya kami deketin mereka satu persatu, bahkan anaknya sudah mulai ke sekolah minggu, dan lama-lama gereja ini mulai berkembang dari bawah. Dan tidak terasa, saya ceritanya terlalu panjang nanti, sudah 25 tahun sampai dengan saat ini seperti gereja ini, dan kami sudah cukup banyak, dan kami mendidik semua jemaat mengabarkan Injil. Karena saya bukan dibawa oleh pendeta besar, tetapi saya dibawa oleh seorang tukang pijat yang bicara tentang Yesus. Jadi kalau saudara punya pandangan bahwa saya harus jadi pendeta atau jadi pengerja baru kabarkan Injil, sebuah cara yang keliru. Tahu enggak kenapa kekristenan hari ini menjadi begitu rapuh? Sekarang kekristenan di Indonesia hanya ada di kota. Saudara keluar ke desa sudah enggak ada. Tadi saya cerita sama Pak Bastian, mereka pakai metode, makanya agama itu tepat sekali mengatakan belajar ilmu sampai ke negeri Cina ya. Rupanya mereka mengadop teknologi cara berpikir politiknya Mao Zedong. Jadi desa mengepung kota. Kota itu dikepung sekelilingnya itu pondok semua. Lama-lama mengecil, akhirnya kita di kota pun mau bangun gereja izinnya panjang dan harus susah sekali, apalagi di Pulau Jawa. Dan saya pikir ini tidak benar. Dan gereja sudah nyaman di kota, itu yang saya bahaya di situ. Dan orang Kristen hanya sebetulnya sekumpulan orang yang hanya berpindah. Ada gereja baru dia pindah, gereja baru pindah. Kalau saya pas dipanggil mengajar di beberapa gereja, lu lagi. Ya, seperti kalau kampanye, hari ini bajunya kuning, besok jadi merah, lusa jadi biru, dapat uang 20.000 sama jaket gitu. Jadi lu lagi. Saya sampai tanya sama beberapa teman pendeta ya, saya bilang, ada enggak pengabaran Injil? Dia bilang, wah kita mengabarkan Injil, loh kok seperti Mormon? Kebetulan rumah saya sampingnya ada kosnya orang-orang Mormon. Yang dicari orang Kristen. Saudara, kan ini garam dalam toples, tahu enggak toples ya? Nah, kalau garam di dalam toples, saudara masak sup di sebelahnya enggak bisa asin sebelum garam itu dimasukin. Jadi enggak ada gunanya. Saya coba berpikir praktis saja. Kalau begini mah lama-lama habis. Lalu kita sekarang lihat artis-artis semua, lihat propagandanya besar kan, bahkan Kristen pun pindah agama hanya karena demi popularitas dan sebagainya. Ini kecemasan saya cukup besar, dan saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya bukan tanya Tuhan, ini lalu bagaimana? Lalu saya menggerutu pada Tuhan, orang Chinese bilang Mayen Sangti. Saya tidak pernah Mayen Sangti, saya tidak pernah mengeluh sama Tuhan. Kenapa begini enggak? Tapi saya mengatakan, saya mau Tuhan letakkan di mana, dan saya akan kerjakan dengan setia. Di gereja kecil, tetapi puji Tuhan sekarang saya Senin sampai Jumat, saya tadi bilang saya sangat penuh, saya full, karena saya harus mengajar saya pikir sekarang punya teknologi. Ini sejak Tuhan kasih pandemi, kami online melalui Zoom, dan di situ saya akan lanjutkan. Ada banyak jemaat lain, saya bilang jangan masuk gereja kami, nanti saya akan berkelahi dengan pendetamu. Nggak lucu ada pendeta berkelahi, saya bilang gitu. Ya kalau you mau ikut teaching aja online, itu free, you bisa belajar, bisa question and answer, bisa tanya jawab.
Dan ternyata menolong banyak sekali orang. Banyak yang tadinya bilang, tadinya saya ke gereja ngantuk, tapi setelah ikut saya nggak ngantuk. Tapi ada juga bilang, setelah ikut tambah ngantuk katanya saudara. Karena kalau pengajaran kami 1,5 jam minimal. Dan mereka bilang kenyang. Mereka egois sekali, padahal egoisme bukan prinsip Alkitab. Dia kenyang, saya setengah mati saudara. Ya, jadi jujur aja. Jadi inilah pengalaman saya, dan kami memulai pekabaran Injil di desa-desa, dan itu sebenarnya tidak perlu saya ceritakan, saya banggakan. Tapi desa, saya mengatakan saya taruh satu konsep, Tuhan taruh saya 300 sampai 1.300. Artinya ketinggian dari permukaan laut kota yang sekitar 300 sampai 1.300, saya harus bangun gereja sebanyak mungkin. Dan sekarang kita tempat yang paling tinggi di sebuah tempat di Merbabu, sekitar 1.300. Kalau ke sana, wah mobil harus taruh bawah, saya harus naik motor trail naik ke atas. Dan puji Tuhan sekarang di situ justru banyak sekali petobat-petobat baru. Dan saya mengatakan, saya tidak bisa sendiri, saya butuh partner. Saya bangun anak-anak muda ini sekarang banyak. Tapi hal-hal yang teknis yang agak politis saya tidak mau sampaikan di sini. Tadi saya sampaikan sama Pak Bastian, itu sangat off the record. Ya, kami bergerak diam. Bahkan di Magelang saya katakan hijau yang satu adalah militer. Kami sempat punya banyak sekali taruna. Sekarang sudah ada yang masuk Brigjen bintang 1. Itu saya baptis dulu. Ya, mulai didik mereka dari taruna, mulai dari Sermatutar, Sersan Mayor 1 Taruna, sampai sekarang mereka sudah jadi perwira-perwira. Kadang-kadang masih WA saya, Pastor apa kabar? Saya merasa baik. Tapi karena regulasi dan karena politik, kemudian kami tidak boleh masuk ke Akmil. Jadi tidak apa-apa, tapi paling berapapun yang bisa kita raih, itu berarti baik kerajaan surga. Satu orang bertobat, malaikat pesta. Amin, saudara. Kalau saudara mau senangkan Tuhan, paling tidak seumur hidupmu bawa satu orang ke Tuhan. Ya. Dan hari ini saya mau share, ini saya belum share loh saudara, saya baru cerita ya. Tentang dari teaching kami ada namanya evangelism as a lifestyle. Ya, pekabaran Injil sebagai gaya hidup. Ya, kenapa? Ini penting. Ya, karena saudara adalah orang-orang yang sangat penting. Anda tidak ditarik oleh Tuhan for nothing, enggak. Tapi to be something gitu loh. Dulu saya ketika jadi orang, uangnya banyak, orang menghargai saya karena uang saya. Tapi saya menjadi hamba Tuhan, orang hargai saya karena Tuhan saya. Amin saudara. Anda menjadi something. Sekarang di kampung kami ini fanatik sekali ya. Dulu kami memulai persekutuan sampai saya bangun garasi, di bawah garasi saya bangun basement sangat dalam, tempat doa. Dan jemaat saya suruh datang di rumah saya. Saudara, Magelang sangat sulit untuk mendapatkan tempat ibadah. Kami diserang berkali-kali, tapi sudah biasa. Jadi kami ibadah di bawah, tidak ada suara sedikit pun keluar karena saya pasang akustik. Di depan sudah ditungguin, pintu garasi dilemparin. Ini Indonesia. Akhirnya kami memilih keluar cari tempat. Tetapi putus asa tidak. Kami akan berjuang terus. Sebab Tuhan tidak pernah putus asa pada kita. Amin saudara. Jangan pernah putus asa ya. Jadi hari ini saya bicara satu hal, temanya jangan simpan Injil untuk dirimu sendiri. Ya, jangan simpan Injil untuk dirimu sendiri. Jadi ini sebetulnya banyak saudara sini banyak dengar firman Tuhan yang indah-indah di tempat ini. Ya, Pak Jerry, saya sering dengar Pak Jerry khotbah di YouTube. Ya, kemarin saya sangat diberkati oleh Pak Chris Catchful ya, sangat memberkati. Saya catat semua apa yang dia katakan. Ya, dan saya ada catatannya, dan kalau saya ulangi lagi di YouTube-nya. Saya adalah orang yang sangat hati-hati mendengar karena saya tahu gereja ini gereja yang sangat detail. Kenapa saya bisa berkesimpulan itu? Kemarin kami latihan musik itu enggak jadi-jadi. Ya, sudah dikasih note banyak, aduh, anak saya main sampai jarinya enggak tahu gimana itu. Dan sampai tadi pagi bangun-bangun saya tidur, dia udah tungtang-tungtang, udah mainan dia. Loh, saya bilang, waduh ini mah udah agak overdosis ini. Ya, tangannya mungkin mimpi tidur udah begini, saudara ya. Karena gini salah, ulangi lagi. Wah, saya terima kasih di tempat ini untuk Ko Joshua, ya, Pak Kris, ya, Pak Yefta, semua yang terus marahin anak saya. Ini anak tunggal. Jarang dimarahin saudara, tolong dimarahin aja ya, jadi agak seimbang.
Ya, jadi anak tunggal. Ya, saya cerita bagaimana dia anak tunggal nanti panjang lagi. Saudara mau dengar enggak? Enggak mau toh, saudara ketawa saya. Saya kan bilang kemarin, kalau istrimu melahirkan, bapak-bapak, tolong kau di dalam tempat bersalin. Saya yakin tidak akan punya anak selanjutnya lagi, saya kasih tahu. Karena nggak tega lihat sakitnya. Istri saya setengah mati 11 jam berjuang di sana. Ini Theo bandel banget di dalam, cuma kelihatan kepalanya begini. Dokternya itu udah bilang sama saya, Pak Yosef, dokter ini sahabat saya, dia seorang spesialis yang pinter, ya, salah satu paling pinter. Dia bilang, ini nampaknya harus sesar, tapi dia paling suka normal, tapi dia bilang harus sesar. Sesar lah. Saya lihat dia sudah biru, ya, sudah biru, darahnya sudah keluar banyak, anak ini belum mau keluar, dan sebetulnya itu alasan. Tapi yang penting, saya tangannya udah lubang-lubang semua, saudara di sini. Karena dia pakai ilmu cakra Jawali dari kuil Shaolin itu, ya pegangan saya. Kalau dia tahan sakit, gitu saya juga, saya tahan sakit ya, saudara. Rupanya dia berbagi kesakitan ya. Jadi dan akhirnya setelah kami menyerah, saya tanda tangan semua dokumen. Dokternya marah-marah. Itu pas Idul Fitri, pas halal bihalal. Ya, jadi saya panggil dia Eben. Theo ini adalah anak yang tolong banyak dimaafkan karena lahir dekat Lebaran ya. Jadi dia telepon lagi marah-marah sama dokter anestesinya, dokter biusnya. Nggak datang-datang karena halal bihalal. Dia marah-marah tuh dokternya. Nggak datang-datang. Saya sudah tanda tangan semua dokumen, dokternya sudah steril semua. Saya masuk lagi ke ruang bersalin, saya lihat dia, aduh ini sudah biru. Baru saya lihat gitu, ini anak ini memang mau-maunya sendiri. Mungkin betul enggak, setuju enggak saudara? Yang kenal sama dia setuju enggak? Jangan cuma Serina yang ngangguk-ngangguk ya, yang lain coba. Ya, ini semaunya sih. Tapi tiba-tiba kepalanya putar sendiri tuh. Dia keluar, saya kaget, saya panggil dokternya, dok ini gerak ini dok. Dia langsung datang, oh iya langsung tahan, suruh keluar. Rupanya ini semaunya sendiri, dari sononya, bukan saya yang ngajar ya saudara ya. Jadi, itu saya lega dan saat itu saya dalam hati enggak jadi sesar, jadi susternya bilang, wah Pak enggak jadi anak mahal ya Pak ya. Saya bilang puji Tuhan ngirit, saya bilang gitu. Ya, jadi akhirnya tapi maminya juga recovery-nya lama. Tapi saya yang jaga dia dari sejak dia lahir sampai dia SMA ada bersama dengan saya. Walaupun dia marah sama saya karena saya harus pendidikan di Thailand, saya harus pelayanan di beberapa negara. Jadi akhirnya dia marah sama saya, dia cerita sama guru sekolah minggunya, dia bilang papi itu enggak sayang aku, katanya aku ditinggal-tinggal pergi. Nah, saya bilang sama dia enggak, Tuhan perintahkan papi pergi dan dia akan jagai kamu. Betul dia jagai dia sampai di Brisbane sampai hari ini. Amin saudara. Ketika saudara mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya bukan hanya diberikan kepadamu, tetapi ditambahkan. Ekspektasi kami dalam keluarga, dia jadi anak baik, anak pendeta, main musik di gereja, besok lama-lama sekolah teologi, lalu khotbah, that's all, that's good. Ternyata Tuhan bilang enggak gitu. Karena dia seenaknya sendiri, mungkin nanti masuk sekolah teologi, ya rusak sekolahnya ya saudara ya. Ya. Dan terima kasih ketika Theo datang langsung Kotomi yang dampingi dan dia selalu keluh sama saya, Pi. Kalau sama Kotom itu adanya cuma doa sama makan. Saya bilang itu kurang gerak itu. Ya. Puji Tuhan ya, kembali ke sini aja. Nah, terus-terusan tidak tahu kemana. Ya. Dan hari ini saya mau ajak saudara baca satu firman Tuhan dikatakan terambil dari Kisah Para Rasul pertama ayat ke-8. Firman Tuhan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Menemukan jalan keluar semua kehidupan kami, terutama menemukan arti hidup kami. Kami tidak hanya sekedar beragama Kristen dan sekedar mengenal Engkau, tapi menjadi alat kerajaan dan mendapatkan upah kerajaan, bukan upah di bumi saja. Terima kasih atas kesempatan ini, hamba-Mu yang kecil yang tidak ada apa-apanya. Terima kasih atas kesempatan ini, hamba-Mu yang kecil yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi dia, sembunyikan dia di balik salib-Mu. Hanya Engkau yang dimuliakan.
Terpujilah namamu Tuhan, berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Jadi ayat kunci hari ini bicara tentang apa? Ya, saya hanya mau bicara satu, akan sangat cepat. Jadi saya minta maaf sama multimedia ya. Saya akan skip agak banyak karena detailnya banyak. Biasa kalau kami khotbah setiap kata harus ada ayat yang mendukung. Artinya kami tidak boleh berbicara pikir saya gitu. Alkitab harus ada di sana mensupport. Ya. Egoisme bukan prinsip Alkitab. Jika saudara datang ke gereja, pikirannya untuk keuntungan diri sendiri, itu bukan prinsip Tuhan. Andai kata Tuhan egois, tidak ada keselamatan. Kalau Tuhan mengatakan begitu besar kasih Allah, tidak berhenti di sana, tapi dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Itu bicara apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Saudara percaya Tuhan dan tidak bisa berfungsi sebagaimana Tuhan kehendaki, Anda tidak berguna. Itu yang saya selalu ingatkan pada semua jemaat dimanapun. Kenapa Anda bosan menjadi Kristen? Hanya hari Minggu ke gereja seperti mesin. Karena Anda tidak gunakan apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Saya bukan orang pintar ngomong, saudara. Saya kasih tahu, saya dulu tidak bisa khotbah. Sama sekali tidak bisa. Saya sampai nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, lah ngapain saya disuruh, dipanggil, saya ngomong aja, loadingnya lama. Maklum sih Pentium 1 ini, saudara ya. Saya tidak tahu saya generasi apa, generasi 60 itu generasi apa? Gen apa? Gen Z mungkin ya saudara. Gen Z, Gen Z sekarang. Ya. Loadingnya lama. Tuhan bilang, cukup kamu diam, kosongkan dirimu, aku yang akan bicara. Saya percaya dan saya berdoa. Saya dulu berdoa, saya pendoa lama, dari dulu gembala saya bilang, Yosef, kamu ikut pendeta ini yang terkenal di Semarang itu kan kebetulan satu penggembalaan. Saya bilang tidak mau. Kenapa? Saya mau berdoa. Saya menemukan kenyamanan di dalam Tuhan. Lama-lama saya pikir, saya hanya berdoa untuk keluarga saya hanya berdoa untuk saya hanya berdoa untuk sekeliling saya. Kok ego banget gitu loh. Padahal Indonesia, wah, masalahnya banyak ini saudara. Saudara di sini merasakan tidak masalah bensin naik. Ini nanti sebentar lagi Indonesia besar ini masalah. Karena ini sekarang mudik semua pulang, bensin masih harganya tetap tidak naik, tapi stok tidak ada. Sudah balik tidak bisa balik Jakarta, tidak ada bensin, jalan kaki. Ini bahaya loh saudara, saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian yang punya saudara di Indonesia, tolong kasih tahu hati-hati. Ya, bisa getting worse ini keadaannya. Ya, karena teman-teman saya bilang bensin stok mulai tipis. Nah ini orang lagi pulang ke desa. Nanti balik Jakarta tidak ada bensin bagaimana? Mereka bawa mobil 7,7 juta orang pulang mudik. 7,7 juta itu kalau balik lalu pakai apa? Wah, semoga Tuhan tolong Indonesia. Amin. Teruslah berdoa untuk Indonesia. Ya. Jadi Yohanes 4:34 katakan kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mengerjakan dan menyelesaikan. Kita tidak bisa jadi orang Kristen yang good starter but not good finisher. You memulai sesuatu harus menyelesaikan sampai tuntas. Jangan coba jadi Kristen, kalau Kristen egois ya tidak tahan. Karena apa? Saudara percaya enggak bahwa keinginan manusia itu enggak. Sekarang Anda datang di toko-toko, saya jalan-jalan di city, lihat sepatu. Oh bukan, buka, tapi nanti dulu, toko lain mungkin lebih bagus. Ke toko lain lihat, ada yang bagus lagi. Toko lain mungkin lebih bagus. Ke toko lain lihat, ada yang bagus lagi. Ada yang bagus lagi. Akhirnya pulangnya enggak beli satu pun. Karena bingung, semua bagus. Kalau semua beli, saya jadi toko sepatu nanti. Ya, jadi manusia itu tidak ada batas, limitnya tidak ada. Jadi kalau saudara menjadi orang yang egois, mau sampai kapan saudara puas? Hidup tidak akan pernah puas. Amin, saudara. Ya, amin tidak saudara? Saudara, coba sekarang saudara renungkan, saya saudara berpikir. Saudara dapatkan apa satu yang kemudian saudara bilang, it's enough, cukup. Ada enggak selama hidup saudara sampai hari ini? Oke. Just only 10 minutes. Oke. Seperti tinju lama-lama saudara.
ada menitan. Enggak apa-apa, saya 10 menit saya cepat, jadi saya minta maaf sama multimedia karena sudah banyak sekali. Tapi ingat saudara, kalau membutuhkan teaching ini, saya akan berikan saudara. Enggak apa-apa, kami teaching ada puluhan ribu. Kalau saudara mau khotbah di mana, bilang enggak ada bahan, hubungin saya. Atau hubungin ke Yosua atau siapa. Saya punya, kemarin baru kasih tahu pastor ketiga kami yang bagian multimedia, dia bilang kalau pastor pergi kita mau khotbah apa, saya bilang kau cari ada berapa, coba dikumpulin semua renungan. Saya setiap hari saya tulis bisa 5 sampai 6. Ketika saya saat teduh saya pasti tulis. Saya tidak mau kehilangan suara Tuhan. Ya, dan ternyata sudah ada puluhan ribu saudara hari ini. Saudara mau saat teduh, wah sak bosennya saudara. Saudara tiap hari baca seperti dimarah-marahin, percayalah. Karena Tuhan bicara sangat keras. Hari ini kita masuk di era-era yang sangat serius. Amin saudara. Jadi Tuhan mengajarkan sama kita ya untuk tidak melakukan sesuatu karena kepentingan pribadi. Jangan saudara ke gereja. Ini gereja yang sangat indah. Saya kasih tahu. GPDI ini adalah gereja yang sangat related dengan keluarga kami. Karena kakek saya adalah salah satu juga pendiri GPDI di beberapa tempat, termasuk di Magelang. Kami keluarga dari Pentakostal. Gereja saya juga yang sekarang ini yang ada di Hokpagat adalah New Pentakostal. Jadi kami sama sebetulnya. Hanya yang agak membedakan gereja yang saya anut ini sekarang saya ikuti itu gereja Asia. Berangkat dari orang Thailand. Waktu saya belajar di sana isinya cuma ngelepasin orang kena santet, kena guna-guna, lalu menolong orang yang, maka saya ketika pulang Indonesia saya banyak ke penjara-penjara. Saya kasih tahu saudara tidak ada orang jahat, yang ada karena ekonomi kalau di Indonesia. Ya, kalau ekonomi lebih baik, penjara akan kosong. Tetapi night club rame. Makanya kita harus didik mereka. Saya masuk penjara, saya masuk ke penjara untuk kabarkan Injil dan banyak diantara sudah keluar dan jadi hamba Tuhan yang baik, termasuk yang jaga di rumah kami. Ya residivis yang sudah orang bilang tidak ada obatnya, namanya kartu kuning. Tapi akhirnya mereka bisa menjadi hamba Tuhan yang baik. Dia mau mendengar firman Tuhan, bahkan dia lebih berani bicara firman Tuhan daripada mungkin kita. Kalau ketemu sama, kan orang akan berkumpul dengan sejenisnya, same spirit flock together gitu. Jadi mereka kan berkumpul dengan teman-temannya dan dampaknya besar sekali. Saya hanya bertanya, kenapa kita takut sekarang kalau keluar di Indonesia malam hari? Karena keamanan baik. Kenapa keamanan baik? Karena kejahatan besar. Kenapa besar? Karena ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena ada yang salah di dalam sistem. Kenapa ada yang salah? Yang Maha Esa, bukan keagamaan. Itu sangat netral. Kalau banyak-banyak KTP agama enggak, saya bilang enggak usah. Karena tidak, saudara tanya KTP-mu apa, agamamu apa. Orang tidak pernah dilahirkan dengan beragama. Sebab Tuhan tidak beragama. Kalau Tuhan beragama yang disembah siapa? Nah ini perdebatan yang seringkali saya ketemu sama beberapa pemikir-pemikir mereka, saya hanya bilang, kalau Tuhan beragama, lalu yang disembah siapa? Berarti dia bukan Tuhan. Nah kemudian saudara sampai di sini. Saya rasa sini kalau agak lama loadingnya juga ikut seperti saya. Oke, saya akan coba, enggak apa-apa ya saudara. Jadi egoisme bukan prinsip Alkitab. Saya dimenangkan oleh seorang tukang pijat. Satu hari nanti saudara siapapun engkau, saya percaya nanti Pak Pendeta Jerry akan bangga lihat saudara. Satu orang bawa satu jiwa, one get one. Terus itu kurang, tetapi sudah bagus lah. Saya mau tanya di sini ada berapa orang pernah bawa jiwa untuk terima Yesus. Saya bukan bilang bawa jiwa dari gereja lain loh. Saya tidak mau yang seperti itu. Tetapi yang percaya Yesus, yang belum percaya Yesus, belum kenal, melihat hidupmu, dia mengatakan begini, Pak, itu banyak ketemu sama saya. Bapak kok, karena kebetulan, ya puji Tuhan ya, saya bukan kebetulan. Istri saya kena kanker 14 tahun yang lalu. Kanker yang sangat fatal. Semua dokter angkat tangan, di Penang, di Malaysia, semua sudah angkat tangan. Hanya ada 2 rumah sakit yang bisa. Tang cancer ya, lidah, sudah parah sekali. Hanya ada di Toronto sama Rotterdam. Dan waktu itu musim sangat dingin, saya konsul dengan seorang dokter, teman baik saya, dia bilang,
rasanya yang tidak kuat nanti udaranya, kesananya, dia sudah kurus sekali, sudah sangat kurus. Tapi istri saya puji Tuhan, dia orang sangat kuat, dia hanya nyanyi aja, dia bilang, aku percaya Tuhan pasti tolong. Dan saya mengatakan Tuhan pasti tolong, nggak usah takut, percaya Tuhan. Waktu itu saya sudah jadi pendeta. Tiap hari hanya tarik darah keluar dari mulutnya. Dan ketika kami siang-siang tidur dan saya hanya berdoa, Tuhan sampai kapan, saya temenin dia terus. Dan dia sangat butuh pendamping. Tiba-tiba ditelepon keponakan saya. Om, katanya tante sakit. Iya. Ini kebetulan di Singapura kedatangan satu profesor dari Toronto. Dia mau ngajar di NUS. Dan ini dia praktek di NUH. Dia spesialis itu, kanker mulut. Saya bilang langsung daftar. Langsung kami siapkan berangkat sampai di sana. Dokternya orangnya profesor yang sangat saya hormati. Karena orangnya optimis. Ya, saya lihat seorang orang yang sukses adalah orang optimis, ya, jangan jadi orang negatif. Negatif itu kan begini, artinya tidak ada Tuhan. Kalau soalnya ada Tuhan, yang vertikal Anda jadi plus, jadi optimis. Anda kalau optimis, Anda pasti ada Tuhan. Kalau Anda pesimis, Anda tidak ada Tuhan. Tuhan bisa rubah semua hal yang buruk jadi baik. Amin. Jadi kemudian dia hanya ambil gunting saja, saya kaget gitu. Dia ambil gunting langsung dipotong lidahnya, pop. Masuk di plastik botol, dia langsung dibiopsi. Dia bilang tunggu hasil besok pagi. Begitu hasil keluar langsung dia bilang, langsung 2 minggu ya, enggak salah, 1 minggu apa, langsung operasi. Ini sangat ganas dan sudah 40% harus diambil lidahnya, sudah stadium 3A kalau enggak salah. Dan cepat-cepat kami berangkat datang, wah dokternya sangat baik. Dia lihat, dia bilang tanya saya, Bapak pendeta, ini semua. Saya bilang betul, ya punya tangsing, jangan khawatir. Dia bilang gembira, ya pasti ada obat, gembira, betul. Begitu datang operasi, ketika mau operasi saya dorong di kereta itu, mau masuk ruang operasi. Profesor yang operasi itu datang itu ada 7 dokter yang tangani, ada 7 profesor. Dia langsung panggil saya, saya keluar sebentar. Dan dia bilang, ini bukan 40%, hanya 2 minggu, ini 70%, pasien, sudah hampir sampai pangkalnya. Kalau sampai pangkalnya, tidak ada obat lagi. Saya bilang, so what? Ya sudahlah, lakukan. Dan saya dadah, dia didorong ke ruang operasi. Saya berdoa, Tuhan, kami datang bersama hidup, kami bersama melayani-Mu. Kami mau pulang bersama, sama-sama hidup dan tetap melayani-Mu. 11 jam operasi selesai. Saya seperti orang, mungkin kalau Tuhan kasih saya pewahyuan, Yeriko, itu rumah sakit sudah ambruk itu saudara. Karena saya bukan putar 7 kali, mungkin 7 kali itu. Sudah 11 jam saya putar, saya seperti orang restless itu. Wah, jam 11 buka lampunya selesai, profesornya keluar, wah darahnya banyak. Waduh, saya bilang itu darah istri saya. Lalu saya tanya sama dia, dokter gimana? Dia bilang yuk masuk aja. Mana boleh masuk orang steril? Masuk aja, dia bilang mantri ya, suruh dia masuk, ini suaminya. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang saya alami. Saudara, saya mau cerita sama saudara, Anda tidak pernah akan kecewa ketika Anda melayani Tuhan. Ya. Dan saya lihat dia mukanya masih bengkak besar sekali, luar biasa, dipotong dari sini, tulangnya semua diganti. Sudah, wah. Dan saya hanya bilang, dia hanya tulis pakai spidol di tangan saya, kan tidak bisa ngomong, jangan pulang dulu. Sampai dia masuk SDU, saya ikut masuk SDU. Dan kami berdoa. Dan dia kena ada obat tidur, dia tidur, saya pulang. Kalau yang dari Singapura tentu tahu, dari Kent Ridge sampai Boon Lay, begitu jauhnya saya naik MRT. Ya betul ya Pak ya, jauh sekali. Sampai ngantuk-ngantuk malam saya ke Boon Lay. Sampai sana apartemen di sana. Aduh jauh sekali. Tapi saya terus sepanjang jalan saya berdoa, Tuhan terima kasih, aku percaya janji-Mu. Engkau tidak pernah ingkar janji. Dan puji Tuhan bulan ini ya 14 tahun. Baik-baik saja. Tanpa kemo. Hanya pakai herbal. Dan dari situ saya belajar bikin herbal. Dan saya sebagai syukur saya tolong orang-orang kena kanker. Ya stadium masih 2 masih gampang sembuh lah.
Tidak usah terlalu takut. Kenapa kanker cepat berkembang? Karena Anda cemas, karena Anda takut. Dokter selalu bilang, wah ini bahaya gini-gini supaya dia ada kerjaan kan. Loh maaf ya, yang sini profesinya dokter. Ya maaf, saya tidak menyinggung itu. Tapi membuat orang cemas, lalu apapun dikatakan seperti Tuhan. Padahal sebetulnya jalan keluar di dalam diri saya. Saya mau tanya tentang itu, saya akan terangkan di setengah hari. Ya jadi saya bikin obat, banyak tolong orang, dan saya selalu bikin ribuan kapsul tiap bulan. Saya selalu datang ke rumah sakit spesialis kanker di Ungaran, di dekat Magelang. Itu ada rumah sakit spesial kanker. Banyak orang tidak mampu di sana karena istri saya di radioterapi. Saya bagikan obat itu untuk mereka free. Karena kenapa? Dari situ saya bisa kabarkan Injil. Entah berapa banyak orang bisa melihat ini dari Pak Pendeta. Bagi mereka kekristenan itu ada dampaknya. Yang lihat orang sampai rambutnya botak, mau tebus obat tangannya gemeter, tidak ada uang. Wah, saya tiap hari lihat. Tapi makin kita memberi, makin banyak berkat Tuhan. Amin saudara. Ini prinsip Kristen adalah makin you banyak beri, makin you banyak terima. Tiba-tiba anak saya bisa sampai Brisbane. Dia sekolah dulu di Jakarta, dia bisa kerja, bisa sampai di sini, bisa dapat gereja dengan mukjizat di tempat ini. Dulu ketika dia tinggal di Unilot sangat dekat, dia gereja entah berantah. Tapi begitu pindah jauh, dia malah ketemu sini. Sekarang jadi kita yang jauh ke sini. Dulu jalan kaki bisa, dia tidak mau ke sini, dia tidak tahu kemana aja dia. Ya, jadi ini saya kasih tahu saudara, Tuhan memberkati saudara. Amin. Jadilah garam dan terang. Ya saya tidak mau lama-lama, nanti Debbie keluar angka 0 nanti ya. Saya takut sama dia. Ya. Tuhan baik, amin saudara. Para hamba Tuhan juga saya beritahu, jangan engkau hanya melayani dan bangga dengan itu. Saya mengatakan saya banyak kerjakan, tetapi saya tidak boleh ngomong. Karena begitu banyak saya ngomong, orang tahu alamatnya, pada naik ke sana hanya untuk selfie, saudara. Gereja-gereja di desa itu sampai, maaf Pak, saya pakai bahasa Jawa, tapi saya terjemahkan bahasa Indonesia. Dia bilang, Pak Pendeta, jenengan ampun, sanjang kali sinten kemawon. Ya, kalau Pak Pendeta tentu tahu. Pak Pendeta jangan bilang sama siapa-siapa bahwa kami di sini gereja berkembang dari gubuk jadi gereja. Sekarang jadi banyak, dia berkembang cepat sekali. Dari orang dari bawah datang. Karena kenapa? Orang kota pada naik atas nama gereja macam-macam, hanya foto selfie di sana saudara. Wah gereja sudah pelayanan, waduh. Mereka merasa terganggu, mereka mau diam. Tapi kalau yang datang gereja selfie nggak masalah. Yang datang yang anti itu datang, akhirnya mereka tahu. Jadi kami bekerja di bawah dengan diam. Saudara tahu enggak? Kota-kota Kristen, basis-basis Kristen di Jawa sudah habis. Salatiga sudah habis. Jogja sudah habis. Sudah dikelilingi habis, dikepung makin lama makin rapat. Saya enggak tahu di Manado bagaimana. Saya pergi ke Kupang dengan istri saya, pekabar Injil di sana. Saya ketemu Pak Benyamin Manuain almarhum di Soe. Saya cerita sama beliau, saya curhat, katanya pendeta tua ini saya sangat hormati beliau. Saya bilang, Pak Pendeta, doakan kami. Kita ini perang nih sekarang. Dan dia bilang, tidak usah takut, Yesus pasti menang. Dan itu saya pegang sampai hari ini. Tapi bagaimana bisa menang kalau saudara tidak mau perang? Anda umat pemenang, lebih dari pemenang, tetapi akan berhenti di mulut kalau saudara tidak berperang. Indonesia menunggu saudara. Jujur saya bilang, Brisbane terlalu nyaman buat saya. Saya dan istri enak banget. Saya selalu berdoa, Tuhan ampuni dosaku karena aku sudah nyaman. Saya berdoa. Tapi sampai di gereja ini saya lihat saudara, saya lihat Bapak Pak Horas ya. Terima kasih ya Pak ya. Cerita tentang jangan takut. Wah encourage saya, Indonesia. Pak mari ke Indonesia. Jangan takut Pak, jangan takut. Wah saya, kenapa Theo ini saya larikan dulu. Mobil saya dihancurkan, dirusak. Dia diancam mau diculik. Dan kami kebetulan ada di Jakarta. Kami berdua. Sampai dia ngungsi di rumah kakak saya. Kemudian saya pikir dia tidak boleh ada di Magelang. Dan setelah SMA selesai, itu masih kecil sampai dia agak marah, dia agak ada trauma.
Ya, jadi SMA lulus dia langsung saya suruh ke Jakarta. Lalu setelah Jakarta selesai, saya mau suruh dia ke Singapura, tapi Tuhan tuntun ke Australia dan ternyata Tuhan punya rencana temukan dengan saudara-saudara yang luar biasa. Amin. Tuhan baik. Ya, akhir kata aja lah, ya jangan panjang-panjang. Jadi multimedia enggak banyak kerjaan ya. Ya, jadi Anda kerja keras sudah. Tadi anak saya yang bikin PPT-nya ya. Ya setengah mati malam dia bikin bagus sekali, nanti Pak Jerry bisa lihat bagus banget Pak. Saya lihat itu karya seni Pak itu. Nah, saya ada di gereja yang bikin PPT di tempat saya itu asal ada tulisan aja ada cukup. Kalau ini dia kasih gambar, saya bilang wah bagus bener gambarnya ya. Saya sampai malam saya lihat dengan kagum, wah indah banget ya. Tapi ternyata tidak saya baca hari ini karena waktu tidak cukup ya. Saudara bisa baca ya. Dan saya diberkati Tuhan. Saudara terima kasih untuk hidup saudara telah memberkati kami sekeluarga. Ya, ini more than can our family expect ya. Terima kasih Pak Jerry yang luar biasa. Ya, Tante terima kasih. Ya, semua baik. Saya selalu lihat di YouTube, saya bilang anak-anak di Magelang, lihat YouTube, belajar dari GPDI Brisbane. Di sana damai sekali. Lalu ada yang nyeletuk, ekonomi tidak ada masalah. Loh kamu tidak tahu, sana ekonomi masalah banget. Kamu cari uang di Indonesia, hidup di sini, habis kamu, saya bilang gitu. Ya, mereka bilang, wah pastor enak ya, enak, saya bilang gitu. Tapi jangan cari uang di Indonesia, hidup di sini, habis. Betul enggak? Betul enggak? Maka para hamba Tuhan, kesempatan ini saya ajak saudara berdoa. Kalau firman Tuhan ini bunyi di hati saudara, dan saudara mengatakan, saya mau kabarkan Injil. Siapapun itu, mungkin mulai sekarang ada 3 nama yang saudara mau doakan untuk mereka terima Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita renungkan siapa mereka. Kalau mereka sudah Kristen tapi belum bertuhan, bisa kita berdoa bagi mereka. Supaya Tuhan mengulurkan tangan menjamah mereka. Kita dan para hamba Tuhan, mari kita periksa diri kita. Benarkah kita sudah melayani Tuhan? Benarkah selama ini kita sudah berguna bagi kerajaan surga yang sebentar lagi Tuhan segera datang? Sudah siapkah saudara saat Tuhan datang? Mari kita renungkan sejenak. Mari datang pada Tuhan, kita pejamkan mata. Bapa Surgawi, saat ini hamba-Mu datang di hadirat-Mu, memanggil nama-Mu, dan mohon perkenanan-Mu. Kiranya tangan terulur menjamah anak-anak-Mu semua di tempat ini. Dan khususnya para hamba Tuhan di tempat ini. Untuk gembala sidang di tempat ini. Untuk semua yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah saat ini mereka membuka hati kepadamu sebab Engkau melihat hati. Tidak ada yang tersembunyi. Periksa kami, benarkah kami berguna bagi kerajaan-Mu. Haleluya, haleluya. Berdoalah saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Mari saudara sedang berdiri kita nyanyikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha tahu, benar Tuhan, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
setia telah kulihat kebaikan-Mu yang Kau pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri, biarlah firman-Mu ini Kau meteraikan dalam hati kami. Roh-Mu menolong kami hingga kami bisa keluar sebagai alat-alat-Mu. Kami tidak berhenti pada kenyamanan diri. Kami tidak berhenti pada kesombongan diri. Tapi kami bergerak karena perintah-Mu. Seturut dalam Matius 28, 19-20. Pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka segala sesuatu seperti yang ku perintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Senantiasa menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tuhan, terima kasih yang mau doa. Saudaraku, bila mana engkau punya kerinduan itu, kau berani berkata, pakai aku Tuhan. Cerita saya tadi, kisah saya tadi adalah bagaimana seorang tukang pijat bisa membawa saya kepada Tuhan. Saudara pasti bisa. Bila mas saudara punya kerinduan itu, di dalam keluargamu ada yang belum di dalam Tuhan. Kau punya kerinduan mereka juga bisa menjadi satu iman. Atau orang-orang yang kau kasih di sekelilingmu, atau tetanggamu, atau kolega kerjamu. Mari saudara kau angkat tanganmu dan kita berdoa bagi mereka. Kita minta kemurahan Tuhan, sebab Tuhan sanggup mengubahkan hidup orang. Berdoalah saudara. Bapa Surgawi, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Sebetulnya ketika mereka mengangkat tangan, karena kerinduan yang besar melihat orang-orang yang mereka kasih ini diselamatkan. Karena keselamatan di muka bumi tidak ada satupun nama yang bisa menyelamatkan selain Engkau Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu mohon kemurahan-Mu. Kalau Bapa Surgawi Engkau sudah tarik kami untuk datang pada Yesus dan diselamatkan. Dan Kau utus kami untuk menyelamatkan yang lain. Maka saat ini kami mau pakai otoritas kuasa-Mu Tuhan. Untuk menyelamatkan orang-orang yang kami sebutkan namanya dalam doa kami. Tolong mereka Tuhan. Setiap nama yang kami sebut, selamatkan mereka. Sehingga pada saatnya ketika Kau datang, Kau pernah bertanya, apakah aku temukan iman ketika aku datang? Kami dengan lantang berani menjawab, ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada di tempat ini. Anak-anak-Mu yang sungguh beriman. Urapi mereka, sertai mereka. Jauhkan dari apapun yang mereka takutkan. Sebab janji-Mu sendiri kepada kami semua adalah apa yang Kau takutkan tidak akan terjadi atasmu. Apa yang Kau doa mintakan, Tuhan berikan lebih dari yang Kau pikirkan. Mari saudara, Tuhan memberkati engkau. Terimalah dan tutup doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami sungguh beriman, kami sudah menerima semua yang kami doakan. Haleluya, mari saudara sungguh beriman katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh amat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk apa yang kami boleh terima. Dan kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggilnya. Dan Tuhan meletakkan
pada panggilan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan bawa hamba Tuhan ini ada buat kami hari ini dan keluarganya. Tuhan kami berdoa, Tuhan tambahkan hikmat, pengurapan, otoritas sorga ada atas hidupnya. Biar semakin berarti bagi Tuhan. Akan ada pelipat gandaan dalam penjangkauan dan visi ilahi. Di mana Tuhan hadir di setiap pelayanannya Tuhan. Puaskan dan kagumkan dia. Dengan cara Tuhan menolong dan menuntunnya lebih dalam lagi Tuhan. Berkat-berkat sorgawi menyertainya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkati keluarga Pak Yosef. Orang-orang ada di circle pelayanannya Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Demikian jemaat Tuhan yang sudah menikmati firman. Tuhan, beri kami tanah hati yang subur. Yang menyerap firman itu. Untuk dia hidup, tumbuh dan berbuah. Bagi kemuliaan Tuhan. Kami tangkap, kami terima firman itu Tuhan dengan iman. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran Allah untuk hari ini. Berkat Allah atas kota Brisbane. Tuhan kami meminta kota Brisbane bagi kemuliaan Allah. Di sini ada teman, ada sahabat, ada keluarga, ada orang-orang yang kami temui di marketplace kami masing-masing. Tuhan, kami rindu jadi berkat. Kota Brisbane penuh kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Teruslah hidupkan gereja ini kepada kehendak dan tujuan Tuhan saja. Bapa, kami ada di akhir ibadah kami. Akhirnya, saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat-berkat yang khusus, istimewa, berkelimpahan dan yang tak terbatas dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Putra, penghiburan dan pengajaran dari Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun kita semua mulai detik ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. Hallelujah. How great thou art, how great thou art. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Dan Anda yang mengikuti live streaming GPD Brisbane hari ini, God bless you and I'll see you again next Sunday.
Tuhan.